TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, data statistik Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat kasus aktif virus corona mencapai 102.029 kasus. Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan catatan kasus aktif tertinggi. Data statistik Satgas COVID-19 melaporkan kasus COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kasus COVID-19 yang paling banyak terdapat di Jawa Tengah dengan jumlah 19.388 kasus. Berdasarkan data statistik Worldometer, Malaysia memiliki 15.294 kasus corona aktif dan Brunei Darussalam memiliki dengan total 309.960 kasus aktif dari total 10.005.850 kasus positif. Kemudian di peringkat kedua ada Iran dengan jumlah 222.681 kasus aktif dari total 1.152.072 kasus positif, dan peringkat ketiga ada Turki dengan 210.928 kasus aktif dari total 1.982.090 kasus positif. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mempersiapkan mekanisme vaksinasi COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan Angki Crescentia langsung dari Kalimantan Timur. Angki. Ya, selamat siang Natasha, Maya, dan juga saudara, bahwa benar sekali vaksinasi COVID-19 memang menjadi program prioritas dari pemerintah untuk diberikan secara bertahap kepada seluruh masyarakat setelah nantinya diperoleh izin dari BPOM dan juga rekomendasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan pemerintah juga memastikan akan memberikan vaksin COVID-19 secara gratis tanpa syarat. Untuk itu seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah juga terus melakukan persiapan, termasuk di Kabupaten Kutai Timur, saudara, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga sudah melakukan pendataan penerimaan vaksin kepada masyarakat yang nantinya diutamakan kepada para medis dan TNI Polri serta masyarakat yang memenuhi kriteria pada rentang usia 18 hingga 59 tahun. Dan saudara, selain itu juga pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur juga telah menyiapkan sejumlah logistik terkait dengan distribusi vaksin. Salah satunya box pendingin khusus untuk tempat penyimpanan alat, dan juga telah menyiapkan tenaga vaksinator yang sebelumnya sudah diberikan pelatihan khusus dari Kementerian Kesehatan. Dan saudara, pihak Dinas Kesehatan dan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Dr. Baharani Hasanal, setelah tadi kami sempat berbincang menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum dapat memastikan terkait kuota yang akan diberikan kepada Kalimantan Timur terkait dengan distribusi vaksin, terutama juga kepada Kabupaten Kutai Timur. Hingga saat ini belum diterima informasi begitu dari Kementerian Kesehatan berapa nantinya kuota yang akan diberikan dalam pengadaan vaksin. Namun khususnya di Kutai Timur sendiri, pemerintah setempat juga masih menunggu arahan terkait dengan hasil uji coba dari vaksin COVID-19. Selain itu, saudara, meski pemerintah belum dapat memastikan, namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur terus memberikan sosialisasi dan juga memastikan bahwa sebelum memberikan program vaksinasi COVID-19 ini, pemerintah juga terlebih dahulu akan memastikan bahwa vaksin yang diberikan ini aman, halal, dan teruji manfaatnya bagi penanggulangan COVID-19. Termasuk juga dengan memberikan atau melakukan langkah antisipatif jika terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, yakni reaksi medis yang dapat saja terjadi pada tubuh seseorang pada saat nanti vaksin telah diberikan. Dinas Kesehatan Kutai Timur juga meminta kepada seluruh masyarakat, meski program vaksinasi terus dicanangkan dan nantinya akan dilakukan dalam waktu dekat, namun masyarakat tetap diimbau dan tetap diminta untuk secara ketat menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Demikian laporan yang dapat kami laporkan dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Kita kembali ke studio. Baik, Angki Crescenti yang melaporkan langsung dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Terima kasih. Saudara, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menanti keluarnya Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. IDI akan menyambut baik jika BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat tersebut. Ketua Satgas COVID-19 PBID, Zubairi Jurban, mengatakan pihaknya sangat menanti keluarnya izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari BPOM. Zubairi mengungkapkan, saat ini BPOM masih menunggu laporan interim atau pengamatan terkait uji coba vaksin dari berbagai negara, salah satunya dari Brasil. Sementara Kepala BPOM Penelukito mengeklaim aspek keamanan vaksin COVID-19 sudah baik. Vaksin tersebut sudah memenuhi syarat di sejumlah aspek yang ditetapkan BPOM. Hingga saat ini tidak ada efek samping yang kritikal. Penny menyatakan kini BPOM tengah menunggu aspek efektivitas dari vaksin COVID-19. Adapun analisis yang dilakukan yaitu melalui pengambilan sampel darah dan pengujian di laboratorium. Kemudian BPOM akan melihat seberapa besar efektivitas vaksin tersebut terhadap peningkatan antibodi manusia. Penny menekankan saat ini pihaknya sedang berproses untuk observasi keamanan dan efektivitas vaksin. Observasi tersebut membutuhkan periode 1, 3, dan 6 bulan. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar BPOM menentukan izin penggunaan darurat. Izin penggunaan darurat di masa pandemi bukan pertama kali dilakukan. Selama krisis pandemi sudah ada beberapa obat yang diberikan izin penggunaan darurat. Misalnya antigen, yaitu Favipiravir dan Remdesivir, yang merupakan antigen atau Favipiravir yang kondisi pasien yang ringan sampai sedang, dan Remdesivir untuk pasien yang berat. PT Bio Farma menargetkan vaksin COVID-19 dapat diberikan pada awal Februari 2021 setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Masih harus melengkapi data yang dibutuhkan untuk izin penggunaan darurat, yakni laporan lengkap uji klinis fase 1 dan 2 dan data interim uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Coronavac milik Sinovac Biotech yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Pihak Bio Farma menambahkan pada minggu ketiga Januari 2021 diharapkan sudah ada izin penggunaan darurat yang diberikan oleh BPOM. Setelah itu bisa dilakukan proses produksi dengan bahan baku yang didapatkan dari Cina. Dalam uji klinis fase 3 ada beberapa aspek yang dilihat, terutama keamanan dan efikasi. Selain itu, uji klinis fase 3 yang dilakukan di Indonesia juga paralel dilakukan di beberapa negara, yakni Brasil, dan akan dilakukan pertukaran data untuk proses mendapatkan izin. BPOM mengatakan izin darurat penggunaan vaksin kemungkinan bisa diberikan pada minggu ketiga atau 4 Januari 2021 apabila semua data sudah lengkap. Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat sambil menunggu vaksin COVID-19 tersedia untuk menghindarkan masyarakat terinfeksi COVID-19. Saudara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang vaksin yang akan beredar di Indonesia guna mengatasi pandemi COVID-19. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020. Setidaknya ada 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Karena vaksin tersebut diproduksi PT Bio Farma Persero, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd. Dan bagaimana pilih-pilih vaksin yang dilakukan oleh pemerintah terhadap vaksin di Indonesia? Saat ini kita telah terhubung dengan epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat siang, Mbak Natasha.
dan Mbak Nirma. Baik, Pak Diki, sejauh ini bagaimana Pak Diki melihat pemerintah Indonesia dalam pilih-pilih vaksin, Pak? Ya, sejauh ini sudah tepat ya, dan kita cukup punya beragam pilihan ya, dan pilihan yang ada itu pun 3 kan sudah kita ketahui sudah memiliki data keamanan dan efikasi yang cukup mumpuni dan meyakinkan ya, Pfizer, Moderna dan Oxford ini. Namun tampaknya ini masih dalam tahapan negosiasi karena memang jangankan Indonesia, negara-negara lain pun akan memerlukan waktu relatif lama untuk mendapatkan 3 vaksin ini, kecuali negara-negara mayoritas negara-negara besar ya, 80% sudah mereka siapkan, dan itu pun mereka kemungkinan di awal tahun depan. Nah, saat ini kita sambut baik kebijakan yang sesuai regulasi pemberian vaksin secara gratis, juga sukarela sifatnya, dan tahapan inilah yang sebetulnya paling menentukan untuk membuat dan menyusun rencana persiapan dari program vaksinasi. Namun yang juga harus diingat di sini juga ada prakondisi yang harus disiapkan, baik itu dari sisi pemerintah dan tentu harus didukung masyarakat untuk menjamin potensi keberhasilan dari vaksinasi ini bisa berhasil mengarah pada strategi herd immunity. Ya, baik, Pak Diki, dari ke-6 vaksin yang akan digunakan di Indonesia begitu. Dari ke-6 itu ada 2 vaksin yang diproduksi atau dibuat oleh Cina. Apakah kemudian itu artinya vaksin tersebut telah diterima? Kita ketahui bahwa vaksin tersebut hasil klinisnya pun juga belum selesai begitu. Ya. Tentu yang dipilih oleh pemerintah ini artinya ya sudah memenuhi standar ya. Dan kenapa saya juga tidak berkeberatan karena fase 1 dan 2-nya sudah terpenuhi dan saat ini sudah dalam fase 3 sudah berjalan, dan tentu harapannya ya kita harapkan hasilnya akan baik dan mendukung program vaksinasi kita, dalam artian efektivitasnya tuh bisa, setidaknya harapan saya sih di atas 70% ya. Dan sejauh ini khususnya yang Sinovac di Bandung belum ada data yang menguatirkan lah, dalam artian selama ini prosesnya pun sudah masih sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, dan kita harus bersabar sekali lagi menunggu hasil ya di mungkin paling cepat di menjelang akhir dari Januari tahun depan. Dan sekali lagi saya tidak terlalu memiliki keraguan ya dalam 2 hal ini, 2 vaksin ini, terutama di vaksin Sinovac ini, termasuk yang misalnya yang saat ini juga digunakan di Sinovac di Emirat Arab. Data awalnya sudah cukup menjanjikan, namun sekali lagi kita harus tetap bersabar menunggu, dan saya kira Badan POM juga betul-betul mencermati, saya juga mencermati sebagai akademisi data-data ilmiah yang akan disampaikan. Dan satu lagi, karena ini adalah multi center, data itu bisa saja kita lihat di Bandung ataupun yang misalnya di Brazil, dan ini 2 data ini tidak bisa dipisahkan, harus pada akhirnya akan dianalisa secara bersama. Baik, Pak Diki, di Australia sendiri bagaimana pemerintah Australia, bagaimana pemerintah memilih vaksin di Australia saat ini, Pak? Jadi yang membedakan adalah pada negara-negara yang berhasil mengendalikan pandeminya, ya karena mereka sudah dari awal merespon dengan cepat, tepat, optimal dan konsisten ya, melakukan strategi 3T-nya. Saat ini kondisi selama 3-4 bulan ini sudah relatif normal, kehidupan ekonomi sosial ya, malah tidak ada kewajiban masker di sini karena angka kasus baru saat ini juga tidak ada, kematian mungkin terakhir itu mungkin 5 atau berapa bulan lalu, dan itu pun jumlahnya di bawah 10 ya. Kemudian tes positivity rate-nya 0,2-0,3%. Jadi kategorinya itu sangat terkendali. Namun
salah satu kunci yang membuat situasi ini tetap terjaga adalah pintu masuk negara ini ditutup. Ya, tidak ada orang asing yang bisa masuk ke sini, dan keluar pun ya susah masuk lagi. Nah, sehingga ketika dalam kebijakan memilih vaksinasi, mereka cukup tenang, ya, cermat, hati-hati, dan menyampaikan secara rutin komunikasi risiko pada publik bahwa mereka memastikan akan memilih vaksin yang benar-benar terbukti aman, dan saat ini mereka sudah melakukan negosiasi dengan Pfizer dan juga Oxford. Nah, mereka memastikan juga bahwa kemungkinan program vaksinasi awal itu akan dilakukan pada Maret, ya, pada Maret tahun depan, karena mereka ingin melihat dulu fase 3 ini benar-benar selesai, ya. Jadi Pfizer, Moderna, Oxford itu pun sebetulnya belum benar-benar selesai fase 3-nya. Jadi mereka akan melihat dulu dan tenang, dan kondisinya tidak terburu-buru karena tidak ada lonjakan ataupun kasus-kasus yang mengkhawatirkan. Nah, kondisi inilah yang harus ditiru oleh banyak daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Karena kondisi yang terkendali ini akan menyebabkan potensi keberhasilan vaksinasi jauh lebih besar, ya, dibanding kalau kondisi kurvanya tidak terkendali, yang makin tinggi, apalagi angka reproduksinya tinggi dan cakupan vaksinasinya rendah. Ini yang harus diperbaiki, karena ini jadi PR, ya, bagi banyak wilayah di Indonesia. Baik, Pak Diki Budiman, terima kasih banyak telah berbagi informasi dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Pak Diki Budiman sebagai epidemiologi Universitas Griffith Australia. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang. Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengatur libur panjang ASN dan mengantisipasi penyebaran COVID. Sesuai instruksi pemerintah pusat, libur dimajukan lebih panjang pada awal tahun. Memasuki libur dan cuti bersama Hari Raya Natal Tahun Baru 2020, pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengatur jadwal bagi ASN. Jadwal libur dan masa cuti bersama ASN mengalami perubahan mengingat situasi pandemi COVID-19 masih berlanjut. Pejabat sementara Bupati Bengkayang Yohanes Budiman mengatakan jadwal libur dan cuti diatur kembali karena pemerintah tidak ingin resiko yang berpotensi klaster baru COVID-19. Terlebih pada saat libur dipastikan tempat wisata akan menjadi target kunjungan ramai para wisatawan. Untuk mengantisipasi kerumunan pengunjung di tempat wisata, Pemkab Bengkayang akan mengeluarkan surat edaran selama libur panjang. Pemerintah tidak mau ada libur panjang yang kemudian berpotensi menimbulkan nanti keramaian di mana-mana. Apalagi Bengkayang ini. Ya kan? Bengkayang ini kan banyak tempat wisata. Nah, kaitan dengan itu juga, kaitan dengan tempat wisata, saya sudah menugaskan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran tentang bagaimana kita mengatur tempat-tempat wisata itu selama masa liburan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang berharap semua pihak yang akan berwisata pada masa pandemi tetap patuh protokol kesehatan.